Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desinta Rahmawati, NIM D11 2023 03720. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara adalah dua hal yang penting untuk dipahami dan dilaksanakan oleh setiap individu. Dengan memahami hak dan kewajiban, kita dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh negara kepada setiap warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewajiban adalah tindakan yang harus dilakukan oleh setiap warga negara untuk mentaati peraturan perundang-undangan dan ikut serta dalam usaha mencapai tujuan negara. Perkenalkan, nama saya Laila Isyana dengan NIM D11 2023 03724. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan hukum. Landasan hukum dalam hak dan kewajiban warga negara berlandaskan hukum Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pasal 26 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, menjunjung hukum dan wajib pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang ketiga, pasal 28 ayat 1. Setiap orang berhak dan kebebasan pribadi, kebebasan keluarga, kebebasan berserikat, dan kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pasal 30 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2. Syarat-syarat pelaksanaan hak dan kewajiban ini ditentukan dengan undang-undang. Perkenalkan, nama saya Najwa Larissa dengan NIM D11 2023 03725. Di sini saya ingin menjelaskan tentang asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan dibagi menjadi dua sisi, yaitu kelahiran dan sisi perkawinan. Yang pertama, sisi kelahiran dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ius soli. Ius soli adalah hukum, dalil, dan pedoman, sedangkan soli, solum, adalah negeri. Maka ius soli adalah pedoman kewarganegaraan yang berdasarkan tempat atau daerah kelahiran. Yang kedua, ius sanguinis. Ius sanguinis adalah keturunan darah. Kata ius sanguinis memiliki arti darah. Maka ius sanguinis merupakan pedoman kewarganegaraan berdasarkan daerah atau keturunan. Yang kedua adalah sisi perkawinan. Sisi perkawinan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah asas kesatuan hukum. Asas kesatuan hukum dalam konteks kewarganegaraan. Indonesia mengacu pada prinsip bahwa suami dan istri memiliki kewarganegaraan yang sama, mengikuti status suami setelah pernikahan dan selama pernikahan berlangsung. Yang kedua, asas persamaan derajat. Asas persamaan derajat mengacu pada prinsip bahwa status kewarganegaraan suami dan istri tidak berubah setelah menikah. Artinya, masing-masing individu berhak menentukan sendiri kewarganegaraannya tanpa terpengaruh oleh status kewarganegaraan pasangannya. Jenis hak dan kewajiban berdasarkan UUD 1945. Yang pertama adalah hak. Satu adalah hak asasi manusia yang disebut juga HAM. Kedua adalah hak politik. Yang ketiga juga disebut hak ekonomi. Dan keempat adalah hak sosial dan budaya. Dan ada juga kewajiban. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan. Yang kedua, wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Dan yang keempat yaitu wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Dan terakhir adalah wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Perkenalkan, nama saya Arwina Rahma Salsabila dengan NIM D11 2023 03749. Di sini saya akan membahas mengenai jenis hak dan kewajiban berdasarkan Pancasila. Yang pertama adalah hak. Jenis hak sendiri ada 10 diantaranya. Yang pertama adalah hak untuk memeluk agama dan kepercayaan. Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan hidup. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Dan keempat, hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang kelima, hak untuk memperoleh pekerjaan. Kemudian, yang keenam, hak untuk mendapatkan jaminan sosial. Yang ketujuh, hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Kemudian yang kedelapan, hak untuk hidup.
dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Yang ke-9, hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah hak untuk mendapatkan keadilan. Kemudian selanjutnya adalah kewajiban. Jenis-jenis kewajiban sendiri terdapat menjadi 9, yaitu yang pertama, kewajiban untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, kewajiban untuk cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, kewajiban untuk mengamalkan Pancasila. Dan yang kelima, kewajiban untuk mentaati hukum dan peraturan yang berlaku. Yang keenam, kewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketujuh, kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedelapan adalah kewajiban untuk membayar pajak dan retribusi. Kemudian, yang 9 atau yang terakhir adalah kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nama saya Dita Lela Rahmasari, NIM D11 2023 03894. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan hak dan kewajiban. Hubungan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Hak tidak dapat dinikmati tanpa melaksanakan kewajiban. Begitu pula kewajiban tidak dapat dipaksakan tanpa adanya hak. Hak dan kewajiban harus diimbangi dengan tanggung jawab. Contoh, hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari meliputi: yang pertama ada hak, meliputi mendapatkan pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan, bekerja dan mendapatkan penghasilan, mengikuti pemilihan umum, mendirikan organisasi, dan yang terakhir mengekspresikan pendapat. Lalu yang kedua ada kewajiban, yaitu meliputi belajar dengan rajin, menjaga kebersihan, membayar pajak, menjaga ketertiban umum, dan yang terakhir menghormati hak orang lain.